Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada, mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengetahui bersama bahwa tidak ada tujuan dalam kehidupan ini kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali tujuannya adalah untuk beribadah atau menyembah kepadaku, kata Allah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang paling utama, ibadah yang paling istimewa adalah melaksanakan sholat. Kenapa sholat dikategorikan sebagai ibadah yang paling utama? Karena sholat merupakan satu-satunya ibadah yang surat keputusan untuk menunaikan ibadah sholat itu diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah yang bisa kita baca di dalam riwayat atau kisah yang berkaitan dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad SAW ketika melaksanakan Mi'raj, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha, dan pada saat itulah Nabi Muhammad SAW menerima SK, surat keputusan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya sholat. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa inna awwala ma yuhasabu bihil abdu bisolatihi. Kata Nabi, amalan ibadah yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba bisolatihi adalah solatnya. Fa in solahat faqad aflaha wa anjaha. Kalau sholat yang ditunaikannya itu adalah baik, maka orang itu termasuk orang yang beruntung dan sukses. Sebaliknya, wa in fasadat, apabila sholat yang ditunaikannya itu fasid. Fasid itu artinya ruksak, ya, binasa, tidak sah, tidak sesuai dengan syariah. Faqad khaba wa khosaro, maka orang itu masuk kategori orang yang merugi dan gagal. Betapa ruginya kita sudah capek melaksanakan sholat, tetapi sholat yang kita laksanakan tidak ada nilainya di sisi Allah. Artinya orang yang melaksanakan sholat bukan keselamatan yang dia dapatkan, tetapi kecelakaan yang dia dapatkan. Dan ini saya kira sangat rugi sekali orang yang seperti ini, begitu.
Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah menegaskan di dalam surah Al-Maun, dan kita sudah hafal semuanya ayat ini, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi ada kategori orang yang melaksanakan sholat tetapi dia termasuk orang yang celaka. Ini yang melaksanakan sholat aja celaka, apalagi orang yang tidak melaksanakan sholat. Tentu dia lebih celaka lagi. Yang seperti apa? Yang termasuk kategori orang yang melaksanakan sholat tetapi kategori orang yang celaka. Di dalam ayat itu ditegaskan alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari melaksanakan sholat. Di dalam ayat ini saudaraku, Allah tidak menyatakan begini, alladzina hum fi sholatihim sahun. Di dalam sholatnya tidak lalai. Atau orang-orang yang di dalam sholatnya lalai. Tidak begitu. Tetapi redaksinya adalah alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai dari sholatnya. Apa maksud ketika Allah di dalam ayat ini menggunakan kata-kata an? Dalam gramatika bahasa Arab, an itu artinya mujawazah. Mujawazah itu artinya melampaui atau melewati. Di dalam kitab Sabta dinyatakan ada beberapa maksud yang dimaksud dari apa? Dari an sholatihim sahun di sini. Yang pertama, bisa jadi yang dimaksud dengan lalai dari melaksanakan sholat itu imma'an fi'liha fil waqtil muqaddari laha syar'an fayukhrijuha an waqtiha bil kulliyah. Yang pertama yang masuk kategori lalai dari melaksanakan sholat itu adalah lewat atau keluar dari waktu yang telah ditentukan. Misalnya waktu yang telah ditentukan akhir daripada sholat asar adalah jam 18.10 atau jam 6:10, artinya mulai masuk waktu sholat maghrib. Ada orang yang melaksanakan sholat asarnya lebih dari waktu yang ditentukan. Misalnya dia melaksanakan sholat asarnya jam 18.11 menit. Jam 6 lebih dari 11, jam 6:11 menit. Nah berarti dia masuk kategori an sholatihim sahun. Kemudian yang kedua, di antara penafsiran dari an sholatihim sahun itu wa imma'an waqtiha al-awwal fayuakhirunaha ila akhirihi daiman au ghaliban. Menurut Imam Ibnu Katsir, masuk kategori an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai dari melaksanakan sholat itu adalah orang yang melaksanakan sholatnya ya keluar dari waktu yang awal. Misalnya sholat zuhur, kalau waktu sholat zuhur itu misalnya dari jam 12 sampai jam 3. Artinya ada waktu 3 jam untuk melaksanakan sholat zuhur. Kalau 3 jam ini kemudian kita bagi 2, berarti 1 jam setengah bagian awal, kemudian 1 jam setengah lagi bagian yang kedua atau bagian akhir. Kalau kita melaksanakan sholat zuhur lebih dari bagian pertama ini, artinya kita melaksanakan sholat zuhur jam 1:30 lebih, nah itu masuk kategori an waqtiha al-awwal fa yuakhirunaha ila akhirih daiman au ghaliban. Di kategori yang kedua atau pemahaman yang kedua, tafsir yang kedua yang dimaksud dengan an sholatihim sahun di situ adalah melaksanakan sholat di bagian akhir, ya. Daiman au ghaliban, artinya dia sering bahkan selamanya melaksanakan sholat zuhur itu dari jam 1:30 ke sana. Berarti dia masuk kategori fa yuakhiruna.
Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan an sholatihim sahun di situ wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha alal wajhil ma'muri bihi. Bahwa yang ketiga ini yang dimaksud dari melampaui atau melewati dari melaksanakan sholat ini adalah dia melaksanakan sholat tetapi ada syarat atau rukun yang dia tidak laksanakan. Artinya yang dilewatinya bukan waktunya, tetapi rukun atau syarat yang ada di dalam sholat itu. Nah, ini juga masuk kategori alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai dari melaksanakan sholat itu. Misalnya syarat atau rukun sholat misalnya, ya syarat sholat diantaranya misalnya apa? Harus menutup aurat. Sementara ketika dia melaksanakan sholat, auratnya tidak ditutup, dia termasuk ke dalam alladzina hum an sholatihim sahun. Dia melaksanakan sholat, tetapi ada syarat yang dia tinggalkan, maka dia melaksanakan sholat, sholatnya itu tidak ada artinya atau tidak ada nilainya di sisi Allah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang tadi, kemudian dari ayat Al-Qur'an ya, yang ada di dalam surat Al-Maun itu, kita bisa membagi atau mengklasifikasikan ya orang di dalam melaksanakan sholat. Ada 4 orang ya, tipe atau klasifikasi di dalam melaksanakan sholat. Yang pertama, ada orang yang melaksanakan sholat, tetapi ada syarat atau rukun yang dia tidak laksanakan. Misalnya, di antara rukun sholat adalah harus membaca takbiratul ihram. Di antara ciri bahwa dia membaca takbiratul ihram itu adalah ada suara yang keluar yang bisa didengar oleh dirinya sendiri. Kalau orang yang melaksanakan sholat tetapi dia hanya mengangkat tangan saja, tidak membaca takbiratul ihram, berarti ada rukun yang dia tidak tunaikan. Dalam hukum fikih, dalam hukum syariat Islam, sholat yang seperti itu tidak sah. Artinya meskipun yang kita lihat orang itu melaksanakan sholat, melaksanakan ruku, sujud, membaca surah Al-Fatihah dan yang lainnya, tetapi menurut syariat, menurut hukum fikih Islam itu tidak sah sholatnya. Kemudian yang kedua, ada kategori orang yang melaksanakan sholat itu hanya tercukupi syarat dan rukunnya saja. Rukun sholat jumlahnya ada 17 poin. Kemudian syarat sholat di dalam kitab Safinah jumlahnya ada 8 poin. Yang dia tunaikan itu saja. 17 poin rukun, kemudian 8 poin syarat. Selebihnya, sunnah-sunnahnya dia tidak laksanakan. Nah, maka orang yang seperti ini sah sholatnya, tetapi dia masuk kategori orang yang merugi. Ya. Kenapa? Karena dia melaksanakan sholatnya, beribadahnya hanya menunaikan kewajiban saja. Tidak ada keuntungan atau kesempurnaan yang dia laksanakan. Kemudian yang ketiga, ada orang yang melaksanakan sholat itu bukan hanya mencukupi syarat dan rukunnya, tetapi dia memelihara atau menyempurnakan dengan amalan-amalan sunnahnya. Ada sunnah hayatnya, ada sunnah abadnya, semuanya dia laksanakan. Nah, kategori orang yang seperti ini bukan hanya selamat ya, tetapi dia termasuk orang yang beruntung. Dikatakan selamat karena dia melaksanakan sholatnya masuk kategori orang yang sah melaksanakan sholat. Artinya syaratnya ada, rukunnya ada, kemudian sunnah-sunnahnya dia laksanakan. Artinya bukan hanya sekedar sah sholat yang dia laksanakan, tetapi dia akan mendapatkan keuntungan-keuntungan karena dia melaksanakan kesunahannya. Kemudian yang keempat, kategori orang yang melaksanakan sholat itu bukan hanya cukup syarat rukun dan sunnahnya, tetapi dia
bisa menghadirkan Allah di dalam sholatnya. Dia merasa bahwa ketika dia melaksanakan sholat, dia sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu gerakan, tidak ada satu ucapan pun kecuali dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itulah dia termasuk orang yang bukan hanya selamat, tetapi dia juga beruntung dan dia juga bahagia. Dia bukan hanya melaksanakan syarat, rukun, dan sunnah-sunnahnya, tetapi dia bisa melaksanakan sholatnya secara khusyuk. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang mukmin, sukseslah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya dia bisa tunaikan secara khusyuk. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis Nabi menyatakan, fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha. Bukan hanya keuntungan yang dia dapatkan dari sholatnya itu, tetapi kebahagiaan. Dan ini bisa diraih sholat yang seperti ini ketika kita sholatnya dilandaskan kepada ilmu. Sebab ketika sholat tidak dilandaskan kepada ilmu, menurut para ulama, wa kullu amalin ya'malu bi ghairi ilmihi a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal perbuatan ibadah kita ketika tidak dilandaskan kepada ilmunya, maka mardudatun la tuqbalu, amal ibadah itu tidak akan bisa diterima. Menurut hukum fikih masuk kategori tidak sah. Dan sholat yang tidak sah seperti ini maka tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti inilah yang masuk kategori orang yang sholat tetapi sholatnya celaka. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal kita bisa mengetahui posisi kita itu di mana sekarang. Apakah kita masuk kategori tipe yang pertama, yang sholatnya itu hanya sekedar gerakan dan ucapan saja, sementara ada syarat dan rukun yang ditinggalkan, sehingga sholat kita masuk kategori sholat yang tidak sah? Atau tipe yang kedua, kita hanya melaksanakan syarat dan rukunnya saja, artinya sholat yang kita laksanakan hanya untuk menggugurkan kewajiban, kita tidak mendapat keuntungan apa-apa dari sholat itu. Atau yang ketiga, kita melaksanakan sholat itu, kita bisa melaksanakan syarat, rukun, dan sunnah-sunnahnya. Atau yang keempat, yang terbaik, bukan hanya syarat, rukun, sunnah yang kita laksanakan, atau justru dengan kehusyuannya. Saudaraku, sekali lagi kita bisa menggapai tingkatan ini. Kita bisa beranjak dari tipe atau klasifikasi yang pertama kepada klasifikasi yang berikutnya ketika kita punya modal ilmu di dalam sholat itu sendiri. Makanya ilmu yang berkaitan dengan sholat termasuk ilmu hal yang masuk kategori kewajibannya bukan fardu atau bukan wajib kifayah, tetapi masuk kategori fardu ain. Artinya setiap individu yang mengaku dirinya sebagai umat Islam, maka hukumnya fardu atau wajib bagi dia untuk mempunyai, untuk menguasai ilmu itu. Demikian yang bisa kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa sedikit demi sedikit meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.